Baik, saudara, kita akan kembali belajar menggunakan Alkitab digital. Kita akan belajar bagaimana menggunakan panduan. Kalau kita klik satu ayat, kemudian lihat di sebelah kanan atas ini ada titik 3, kita tekan atau klik, kemudian ada muncul panduan, tafsiran, dan kamus. Kita mau belajar satu-satu mulai dari panduan. Kita klik panduan, maka akan muncul seperti ini. Kalau tidak muncul seperti ini, artinya Bapak Ibu saudara sekalian perlu mendownload terlebih dahulu. Itu artinya ada yang belum di-download. Nah, kalau sudah di-download, maka kita akan mendapatkan gambaran seperti ini. Kita melihat ada Kisah Para Rasul, ada segitiga seperti ini. Kalau ada gambar segitiga seperti ini, biasanya di digital itu ada pilihan-pilihan yang ada di balik tanda segitiga seperti ini. Kita bisa buka, kita klik atau kita tekan di sini akan muncul ini pilihannya, begitu banyak. Kita bisa buka misalnya kitab Kejadian. Nah, kemudian intro. Apa artinya intro? Intro artinya adalah gambaran secara keseluruhan dari kitab Kejadian. Nah, dengan adanya segitiga ini, maka kita juga akan tahu bahwa ini berbicara tentang ada banyak pilihan. Nah, misalnya ini berbicara pasal-pasal. Apakah kita belajar pasal 1 misalnya begitu. Kalau ke kanan itu akan ke pasal 2, kalau ke kiri kita akan kembali ke pasal 1. Nah, kita kembali ke intro. Dari intro ini kita akan mendapatkan gambaran secara statistik ada 50 pasal, 1533 ayat, kemudian ada kata di sini 38.000 dan seterusnya, tahun penulisan, siapa penulis. Jadi kita mendapatkan gambaran tempat-tempat yang dibahas, kata kunci, latar belakang. Kita terus kalau kita lihat ke bawah garis besar, maka bukan hanya para hamba Tuhan atau para pendeta yang bisa belajar, tetapi di tangan jemaat, di tangan para pengerja, para pengkhotbah yang dari jemaat itu bisa belajar bagaimana garis besar dari semua kitab Kejadian ataupun kitab yang lainnya. Kemudian penulisan dari kitab Kejadian itu tujuannya apa? Kata-kata kuncinya, pemilihan, keselamatan, istirahat, moralitas, surveinya. Kita mau mensurvei, melihat secara cepat dari seluruh kitab Kejadian. Kemudian kita juga belajar survei, kita belajar juga pengenapannya dalam perjanjian baru seperti apa. Ciri-ciri khasnya, ada 7 ciri khas menandai Kejadian. Kitab Kejadian ini ada ciri-cirinya. Jadi sekarang hamba Tuhan dan juga jemaat sudah memiliki kesempatan untuk bisa belajar lebih dalam lagi, mempelajari, mempersiapkan bagi para pengkhotbah, baik pengkhotbah yang dari latar belakang sekolah teologi maupun tidak, ya bisa mempelajari lebih luar biasa lagi apa yang ada di dalam genggaman saudara di tablet atau di Android. Nah, kalau bagi saudara yang pakai Android itu yang gambarnya berwarna hijau, sementara kalau yang pakai iPhone itu yang berwarna biru. Kemudian kalau kita pelajari di dalam kitab Kejadian itu kita juga akan mendapatkan apa saja garis besar dari kitab Kejadian. Pasal 1 ayat 1 kita akan mendapatkan sampai ayat yang ke-29. Kemudian perikop itu mengenai apa, tokoh-tokoh yang ada, nama dan tempat yang juga ada dibahas lebih detail. Misalnya tentang Roh Allah, kita bisa klik, kita akan ditunjukkan tentang apa itu Roh Allah dengan banyak ini bahasa Yunaninya dan terus keterangan lebih banyak lagi, sehingga jemaat maupun para pengkhotbah sekarang tidak harus membeli buku-buku yang banyak lagi. Demikian juga kesimpulan dari pasal 1, fakta-fakta di dalam pasal 1 dari kitab Kejadian. Dengan seperti ini maka saudara sudah bisa melihat betapa luar biasanya jemaat dan juga para pendeta, hamba Tuhan bisa dapat mempelajari lebih lanjut. Kalau itu berbicara tentang panduan, bagaimana dengan tafsiran? Kalau kita melihat juga disediakan tafsiran-tafsiran bahkan yang dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Ada banyak tafsiran, misalnya tafsiran di dalam baik live dan selanjutnya semua yang lain ada. Saudara bisa pelajari dan saudara akan diperkaya dengan pemahaman-pemahaman di dalam menafsir Alkitab. Ini juga bisa kita cari di tempat-tempat yang lain.
Kemudian kalau mau besarkan ini untuk mengatur saja, kita bisa kembali ke, kemudian kalau kita kamus, kita mau melihat kamus, sekali lagi klik titik 3 di atas, kemudian kita buka kamus, maka kita akan mendapati ini Kaisarea, Cornelius, pasukan dan Itali. Ini ada arti-artinya. Kaisarea misalnya kita klik atau kita tekan, Kaisarea dinamakan menurut Kaisar Agustus dalam Kisah Para Rasul, dan kemudian kita bisa lihat itu di keterangan-keterangan lain. Nah, kalau kita buka kamus, kita akan dibawa kepada satu hal yang luar biasa. Kita bisa melihat, kita misalnya tutup saja ini, kita khusus saja yang ke sini, kita bisa lihat betapa kita dibawa kepada misalnya Kaisarea. Kita dapat pengertian-pengertian itu Kaisarea. Kemudian kita juga akan dibawa ke peta baik peta Google atau Google Map itu yang sekarang seperti apa. Kita juga bisa open Bible, kalau di gambaran dalam Alkitab itu seperti apa. Kita akan dibawa ke, nah ini gambar dari Kaisarea yang kita tadi sudah pelajari. Kalau kita mau lebih lagi lihat di open Bible, maka kita akan dibawa kepada ini gambaran. Jadi kalau kita mau berkhotbah, kita bisa lihatkan gambar ini, atau kalau kita misalnya mau menyimpan, kita bisa klik dan tekan, maka akan ada pilihan di sini. Pilihan misalnya kita mau simpan gambar untuk bahan kita khotbah di PowerPoint, kita bisa pergunakan itu. Jadi mari kita memanfaatkan apa saja yang sudah ada di tangan kita untuk kita mengenal Tuhan dengan lebih dekat melalui pembacaan firman Tuhan. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Salam.